Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dapur Bunda Siska mau membuat kacang telur yang renyah dan kokoh tahan lama ya teman-teman. Ini salah satu ide jualan dapur Bunda Siska yang sangat laris manis. Hari ini saya mau membuat kacang buat lebaran ya teman-teman. Ini sangat renyah sekali. Kalau kalian penasaran bagaimana cara membuatnya, silahkan simak sampai selesai supaya tidak ketinggalan trik dan caranya. Nah, ini saya sudah menyiapkan kacang tanah setengah kilo. Usahakan kacang itu yang besar-besar seperti ini ya teman-teman. Jangan menggunakan yang kisut-kisut supaya nanti hasil kacang itu bagus dan mulus ya teman-teman. Ini setengah kilo harganya 15.000. Kemudian ini bahan lainnya, gula pasir 130 gram. Nanti saya blender. 1 butir telur ayam yang besar, 1 sendok teh margarin, kemudian setengah wadah ini vanili bubuk ya. Nanti saya menggunakan setengah saja supaya nanti kacangnya itu wangi ya teman-teman kalau ditaruh vanili. Lalu ini tepung terigunya saya menggunakan secukupnya. Biasanya saya setiap 1 kilo kacang menggunakan sekitar 500 sampai 600 gram. Kemudian di wadah lain ini sudah saya blender gula pasirnya supaya nanti mudah tercampur dengan bahan-bahan lainnya. Lalu kita masukkan ini vanili bubuknya ya teman-teman. Saya cuma menggunakan separuh saja ya, karena kacangnya cuma setengah. Nah, ini saya taruh setengah. Kemudian saya aduk dulu ya bahan keringnya. Nah, setelah itu kita pecahkan telur. Ini telurnya harus ukurannya yang pas ya teman-teman, soalnya nanti kalau nggak pas itu kulitnya nggak bisa mulus ya. Ini margarin kita masukkan. Bagi bunda-bunda yang mau mencairkan dulu margarinnya nggak apa-apa ya, tapi dapur Bunda Siska tidak mencairkan soalnya cuma sedikit teman-teman. Kemudian kita aduk dulu menggunakan sendok supaya tercampur merata dulu ya, supaya nanti mudah kalau menggunakan whisker. Jadi untuk membuat kacang supaya ukurannya mulus itu telurnya harus pas ya teman-teman. Seandainya telurnya itu kurang, itu kulit kacang bisa maksudnya nggak bisa tertutup semuanya, sehingga kacang itu nggak bisa mulus menurut teman, maksud saya itu. Nah, sekarang kita kocok sampai tercampur merata dan margarinnya itu tidak bergerindil ya. Nah, kita kocok terus ya. Nah, ini sudah berubah warna dan margarinnya tidak bergerindil alias tercampur merata. Kemudian kita sisihkan dulu ya teman-teman. Lalu ini di wadah lain kita masukkan kacang. Kemudian kita taruh satu centong adonan telur. Kemudian kita aduk sampai semua tercampur merata, supaya nanti kalau ditaruh tepung terigu itu semua bisa lengket ya teman-teman. Soalnya kalau kacangnya itu nggak basah alias masih kering, tepung terigunya kan nggak bisa lengket gitu ya maksudnya. Nah, sekarang kita aduk sampai tercampur merata dulu ya. Nah, seperti ini teman-teman, sangat mudah caranya. Nah, setelah tercampur merata kemudian kita sisihkan dulu, lalu ditampah kita siapkan tepung terigu secukupnya. Bagi bunda-bunda yang nggak punya tampah boleh juga menggunakan baskom juga bisa ya teman-teman. Nanti kita aduk menggunakan centong pun juga bisa, nggak harus diinteri ya teman-teman. Nah, sekarang sudah saya taruh, lalu kacangnya saya masukkan di sini, kemudian saya interi. Bagi bunda-bunda yang tidak bisa nginteri jangan khawatir, boleh juga kita balik-balik menggunakan spatula ya teman-teman. Soalnya nggak semua orang itu bisa nginteri ya, saya pun masih belajar. Nah, kemudian kita gunakan spatula, kita aduk seperti ini ya teman-teman. Ini cocok sekali bagi bunda-bunda yang tidak bisa nginteri ya. Nah, setelah seperti ini kemudian kita ayak menggunakan wakul ya teman-teman. Kemudian kita taruh adonan basah lagi ya. Lakukan seperti itu sampai 3 kali. Maksudnya adonan kering 3 kali, adonan basah juga 3 kali gitu loh teman-teman. Nah, setelah seperti ini kemudian kita taruh di baskom, lalu kita taruh lagi adonan telurnya ya. Ini adonan yang kedua. Jadi trik membuat kacang telur supaya kulitnya mulus, kita harus melakukan sampai 3 kali supaya benar-benar mulus, dan telurnya itu harus pas ukurannya ya teman-teman.
Nah sekarang kita lakukan ini yang kedua kali ya. Kita aduk seperti tadi dengan cara yang sama ya teman-teman, sampai semua itu terlumuri dengan telur supaya nanti tepungnya bisa lengket. Nah ini sudah saya lakukan sampai 3 kali teman-teman. Tepung basahnya 3 kali, tepung terigu ini juga sudah 3 kali. Kemudian kita ayak sebentar, kemudian kita interi lalu kita ayak ya. Nah ini kulitnya mulus sekali walaupun belum digoreng. Ini nanti kulit kacang dijamin benar-benar mulus, tidak retak dan tidak rontok teman-teman. Pokoknya kalian wajib coba ya, karena kalau nggak mencoba dan nggak tahu triknya nanti bisa gagal ya teman-teman. Nah sekarang kita lakukan sampai selesai. Nah ini kacangnya sudah saya ayak sampai selesai. Hasilnya seperti ini teman-teman, bagus sekali dan mulus ya. Sekarang saat kita menggorengnya, nyalakan api menggunakan api kecil dari awal sampai akhir supaya nanti menghasilkan kacang itu yang benar-benar renyah, kokoh dan tahan lama ya. Dijamin tidak mudah melempem. Soalnya kalau kita menggunakan api besar nanti kacang itu sudah gosong tapi jerone ijek mentah, itu yang membuat kacang kita itu mudah melempem. Nah sekarang minyak sudah panas, kemudian kita masukkan kacangnya, kita goreng sampai matang. Itu kira-kira dari awal masuk sampai matang membutuhkan waktu 15 menit. Wah cukup lama ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Soalnya menggoreng kacang itu kita kuncinya harus telaten ya teman-teman, supaya menghasilkan kacang yang benar-benar renyah dan kokoh tahan lama sehingga pembeli itu suka kembali dan tidak kapok ya teman-teman. Nah sekarang ini sudah matang, lalu kita angkat, kemudian kita tiriskan. Nah ini trik yang paling penting ya teman-teman, selagi ada minyak jangan sekali-kali ditaruh di wadah ya teman-teman. Kita harus meniriskan yang benar-benar garing seperti ini ya. Nah sekarang kita goreng sampai selesai ya. Nah ini dari suaranya saja sudah great ya teman-teman. Ini nanti dijamin kacang itu renyah, kokoh, tahan lama dan tidak mudah melempem. Nah sekarang kita goreng sampai selesai ya. Nanti nunggu benar-benar dingin lalu kita packing sesuai pesanan. Jadi itu waktu kita packing harus nunggu dingin ya teman-teman, supaya nanti kalau di packing itu kacangnya tidak mudah melempem alias dijamin renyah tahan lama ya. Nah karena ini kacangnya sudah benar-benar dingin, saya mau taruh di toples ya teman-teman. Ini cocok sekali buat lebaran ya. Ini toplesnya saya cuma siapkan 2 teman-teman. Ini toplesnya kecil ya. Ini setengah kilo kacang. Kacang ini menjadi 936 gram teman-teman. Jadi 1 kilo kurang sedikit ya. Ini pas jadi 2 toples. Bagi benda-benda yang bingung lebaran itu mau bikin apa, ini cocok sekali ya teman-teman. Cuma kacang setengah kilo sudah jadi banyak sekali. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.